laki-laki itu beda otaknya dengan anak perempuan, perkembangan dari 0 hari. Ya, walaisa zakaru kal untha, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Allah sudah sampaikan dari awal. Dan kalimat yang 1/4 ayat ini diteliti oleh ilmuwan, karena ilmuwan juga penasaran. Walaupun ilmuwan itu bukan Islam, tapi mereka dapat petunjuk ilmu dari Allah untuk teliti. Penelitian itu mahal, sudah mahal, susah. Makanya saya senang ya, penelitian tentang sunnatullah tubuh manusia itu saya suka pelajari dan saya suka bagikan lagi ya. Apa perbedaannya? Sebelumnya kita belajar dulu tentang otak kiri dan otak kanan ya. Walaupun ini ilmunya sudah banyak ya beredar informasinya, tapi kita ulang sedikit ya. Baik, ada seseorang yang namanya Dr. Roger Walcott Sperry. Karena dia ilmuwan, mungkin dia selalu berniat mencari tahu apa bedanya otak kiri dan otak kanan, maka Allah kasih petunjuk ilmu. Bahkan di tahun 81 mendapat hadiah Nobel dengan meneliti kerja otak kanan dan otak kiri. Itu yang kanan, ini yang kiri. Ayah bunda, coba perhatikan otak kiri dan kanan gambarnya ya. Oke. Apa kesannya otak kiri? Apa kesannya otak kiri? Mana yang lebih serius, kiri apa kanan? Mana yang lebih santai, kiri atau kanan? Kanan. Tapi karena kita punya dua-duanya, maka kita bisa serius dan kita bisa santai. Tapi waktu kecil ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan ya. Jadi ya, lebih detailnya, lebih tepatnya begini, otak kanan itu memproses imajinasi, ide, intuisi, hayalan, gambar, ya, rileks, bermain, bergerak, benda, irama itu di kanan, teknologi di kanan, sintesa ini hikmah itu di kanan. Kiri memproses ya bahasa, angka, hitungan, logika, rasional, detil, ya, rapih itu kiri yang kerja. Urutan, fakta, disiplin, syair lagu, syairnya ya, iramanya kanan, analisa itu kiri. Nah, jadi anak perempuan ternyata otak kiri anak perempuan berkembang lebih cepat dari otak kiri anak laki-laki. Artinya apa? Artinya anak perempuan akan mampu berbicara lebih awal dan lebih baik dibanding anak laki-laki. Anak perempuan juga mampu membaca lebih awal serta belajar bahasa dengan lebih cepat. Ibu tadi mana yang anaknya laki dan perempuan? Terasa begitu bu? Anak perempuan lebih cepat membaca, lebih mengerti duluan. Kenapa? Karena ini otak sambungan kiri kanannya dari kecil seimbang. Gini. Laki-laki bagaimana? Laki-laki otak kanannya yang duluan tersambung dibanding otak kirinya. Siapa punya anak laki bu? Anak laki senang bermain bu? Sampai sekarang senang bermain? Iya. Itu laki banget karena otak kanannya ini. Perempuan dari umur 0 hari sampai ya sekarang otak kanannya seimbang dengan otak kirinya untuk terjadi sambungan-sambungan neuron ya. Laki-laki bagaimana? Laki-laki kanannya duluan sampai nanti usia di atas 18 tahun seimbang antara perkembangan otak kiri dan kanannya. Siapa yang punya anak laki TK dan SD? Angkat tangan. Sabar sampai mahasiswa. Tentu sabarnya harus pakai ilmu bu, supaya ibu tidak bertanduk ya, gitu. Nah ini, maka jangan heran anak perempuan umur 3 tahun sudah bisa diajak bicara bu. Anak laki umur 3 tahun ngapain bu? Ini otak kanan. Makanya jangan heran anak laki-laki ibu ajak nonton Superman, lang jadi Superman. Karena otak kanannya yang lebih dominan ya. Sampai sini bisa paham bu? Anak perempuan umur 3 tahun sudah bisa menganalisa. Analisa itu otak kiri.
sudah bisa urutkan otak kiri, ya, termasuk warna baju, warna kanan. Makanya anak perempuan bisa gini kan, Bunda, aku mau pakai baju pink aja karena rok aku pink. Itu anak perempuan, ya. Anak laki-laki dia tidak peduli mau atasnya merah kah, bawahnya hijau, sepatunya kuning, semakin banyak warnanya dia semakin senang, Pak. Kenapa? Otak kanan yang bekerja. Anak laki-laki lebih peduli, ya, gambar pahlawan di bajunya. Itu yang bolak-balik ibu cuci, pakai. Paham ya? Iya. Ibu, ya, Bunda mana yang Bunda KBTK, ayah Bunda anaknya KBTK. Terasa nggak Bu? Ya, anak perempuan dan anak laki ya. Ibu, anak perempuan ini buat guru-guru KBTK ya, pasti mengalami setiap hari. Duduk manis lebih cepat prosesnya, betul? Kalau anak laki bagaimana disuruh duduk manis, Bu? Duduk manis, duduk tenang. Dia cuman beberapa detik saja. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Bukan tidak disiplin, karena otak kanannya yang masih dominan. Mengajarkan anak laki saja beda sama perempuan di usia ini. Anak perempuan dikasih kertas saja, terus dikasih gambar sedikit tentang bola, terus ada tulisan ala bola. Anak perempuan lebih gampang mengerti dibanding anak laki-laki. Anak laki-laki lebih baik ibu beli bolanya, baru bola itu dikasih tulisan bola gitu. Paham ya Bu? Saya karena punya 4 anak laki-laki, semua tempat ditulis kursi, meja, bahkan supaya dia tahu tulisan ibu, karena saya dipanggilnya Ibu Isa oleh anak-anak ya, maka waktu itu saya tulis di kertas pakai spidol Ibu Isa, tempel di dada. Jalan dari dapur ke ruang makan, ruang tamu, mereka ada di situ sambil main, dia lihat baca, itu cuma 1 jam sudah tahu tulisannya Ibu Isa. Begitu cara anak laki. Maka PAUD ya, KBTK itu tentu untuk anak laki dan anak perempuan ini yang paling sering kami sarankan adalah banyak permainannya. Mudah-mudahan KBTK-nya Al-Irsyad sudah seperti itu ya. Ya, dan untuk anak laki-laki dia lebih senang banyak belajar di luar kelas atau luar ruangan. Karena memang dia otak kanan, ya. Kapan anak laki-laki mulai otak kirinya mengejar? Nanti ini di SMP dan SMA. Bahkan pada saat mahasiswa, otak kiri dan kanannya laki-laki sudah nyaris seimbang. Makanya sering kita lihat ibu yang punya anak laki, Bu, ya, apa sering dapat ranking 1. Anak laki-laki TK dan SD itu jarang, bukan tidak ada ya, jarang sekali ranking 1 ya, karena yang namanya ranking itu biasanya matematika itu diprosesnya di kiri, bahasa di kiri, kecuali matematika geometri itu di kanan. Laki-laki senang matematika geometri, tapi kalau aljabar itu di kiri ya. Nah, makanya saya bilang sama anak saya yang laki-laki, Nak, ibu sedikitnya belajar tentang otak laki-laki ya Nak, jadi target kamu waktu TK dan SD yang penting naik kelas untuk laki-laki. Nilai matematika di atas KKM sedikit. Kalau matematika KKM-nya 75, kamu 76, udah bagus, saya bilang gitu. Tapi dengan target seperti itu, anak laki-laki saya ya, nilainya malah 80 ke atas, Bu. Gitu. Dan pantang ibu pada anak laki-laki masih TK dan SD untuk memberi motivasi dengan cara membangunkan, misalnya ya, Nak, bangun Nak, di sekolah ada pelajaran matematika. Langsung sakit perut. Bunda, aku sakit perut. Jadi dulu kalau anak laki-laki yang biasa tuh sholat subuh tidur lagi, dan itu susah loh, kalau udah tidur lagi untuk dibangunkan itu lebih susah malah. Saya memotivasinya gini, Nak, bangun Nak, nanti di sekolah ada pelajaran game online, loncat Bu. Atau kalau TK, ayo bangun Nak ya, nanti ada studi tour. Anak laki
ya, belum jam 5 subuh sudah bangun ya. Kenapa? Karena otak kanan ini. Paham ya Bu ya? Makanya kalau perempuan ini bisa banyak banget ranking ini. Ya. Nah. SD ada peraturan SD masuk SD 7 tahun. Rupanya kalau seperti itu diikuti, itu menyelamatkan otak anak laki-laki. Karena anak laki-laki umur 6 tahun, otak kirinya baru siap untuk belajar membaca, berhitung atau menganalisa, baru siap. Ya. Zaman dulu masuk SD 5 tahun setengah, 6 tahun tidak masalah antara anak laki dan anak perempuan. Sekarang kurikulumnya lebih detail. Kalau dulu kenapa boleh masuk 5 tahun setengah, 6 tahun baik anak laki anak perempuan waktu SD? Karena waktu SD kita hanya membahas budi dan keluarganya. Iya kan Pak? Ya, ini bukunya ini. Ini Ibu Budi. Siapa kakaknya Budi? Nah itu masih ingat Pak. Adanya Budi siapa? Iwan ya. Iya. Pernah satu ketika Sudin Mbak. Iya. Siapa temannya Budi? Ada. Namanya Ani. Ya Bu. Ini namanya metode struktur analitik sintetik, Masya Allah ya, luar biasa yang menemukan ini, Allahu Akbar ya. Maka sekarang boleh saja kurikulum kita bikin lebih detil, tetapi tolong fahami juga bahwa anak laki perlu waktu agak panjang sedikit dibanding anak perempuan untuk kita memberikan arahan ya. Dan tolong juga tidak selalu dibandingkan dengan anak perempuan. Ibu tolong, kalau anak kakaknya laki-laki, adiknya perempuan, kadang lebih jago adiknya membaca dan berhitung kan, itu pantang untuk kayak adik kamu tuh, udah bisa baca, udah bisa berhitung, kamu aduh, itu anak laki-laki sering terzolimi oleh ibunya sendiri. Iya, kasihan kan? Iya, makanya anak perempuan ini karena otaknya seimbang, mereka itu jiwa kepemimpinannya udah kelihatan sejak TK, SD ya. SD ketua kelas perempuan banyak kan? SMP ketua OSIS banyak perempuan? SMA ketua OSIS banyak perempuan? Iya. Tapi nanti mahasiswa itu kita akan lihat ketua senat didominasi oleh laki-laki, ketua BEM oleh laki-laki, yang pimpin demo laki-laki. Kami perempuan, kita perempuan, suatu mahasiswa kembali fitrah, seksi konsumsi, bendahara, administrasi. Kalaupun ketua, biasanya ketua 2 bagian finance itu. Tapi laki-laki keren banget, ya, keren banget, Masya Allah. Nah, saya 10 tahun terakhir, nih, 10 tahun terakhir, ya, Ustazah Nuning, ini 10 tahun terakhir banyak yang datang orang tua bawa mahasiswa anak laki-laki yang sudah diterima di perguruan tinggi terbaik pun di negeri ini, semester 4 atau 5 mogok kuliah. Kenapa? Karena bosan. Setelah anamnesis ternyata dia waktu TK dan SD selalu cemerlang, bagus, hanya ya kurang bermain, otak kanannya kurang distimulasi, jadi kirinya banyak dipaksa terstimulasi, sehingga waktu mahasiswa ya kanannya yang harusnya dari awal distimulasi, ini baru mahasiswa dia mau stimulasi, baru mau main di mahasiswa. Ini banyak sekali terjadi. Kenapa saya bilang banyak? Karena setiap hari itu lebih dari 2 yang datang tempat kami. Saya pun bingung Bapak Ibu, bagaimana ngatasin ini. Sekalian kalau masalah narkoba, alhamdulillah saya tahu bagaimana caranya. Tapi kalau anak lagi hebat-hebatnya, dari kecil hebat, terutama anak laki-laki, kemudian dia mogok di semester 3, K4 atau 5, saya sampai sekarang bingung harus apa. Untuk sementara saya sudah bilang sama orang tua apa? Kasih cuti 1 semester. Terus suruh ngapain? Jalan-jalan ke Indonesia, seluruh Indonesia, untuk lihat
ya, bagaimana Indonesia ini biarkan dia bermain di pulau-pulau supaya apa? Otak kanannya terstimulasi, sehingga nanti sewaktu dia datang lagi atau kembali kuliah, kanannya sudah lebih banyak terstimulasi nih, yang harusnya waktu usia lebih muda. Ini yang terjadi sampai sekarang, ya. Ini yang saya baru bisa kasih saran. Ibu yang punya anak laki-laki, ya, sudah agak lebih tenang perasaannya? Tenang saja. Sekarang Bapak waktu kecil main nggak Pak? Pak Wasi waktu kecil main apa? Kelereng tuh main. Sekarang jadi bos, Masya Allah. Pak Mahwi, afwan Pak Mahwi, Pak Mahwi main apa waktu kecil Pak? Banyak kan? Tuh main, memang main. Kami Pak waktu kecil tidak main, perempuan waktu kecil tidak main. Kami perempuan kecil masak-masakan, besar masak betulan. Kami kecil rumah-rumahan, besar rumah betulan. Kami kecil ibu-ibuan, besar ibu betulan. Perempuan itu sewaktu kecilnya memang tidak bermain. Kita sejak kecil Bu, gladi resik. Makanya otak kami sama Pak, sampai udah dewasa juga sama. Laki-laki bermain pada saat masih kecil bukan berarti profesinya akan seperti itu, ya. Pak Wasi tadi bilang beliau main kelereng, main gundu. Apakah sekarang menjadi juragan kelereng? Tidak, bukan. Tetapi waktu bermain kelereng atau gundu atau layang-layangan itu untuk otak laki-laki. Kanannya yang distimulasi ini itu untuk goal setting atau target. Jadi bapak-bapak waktu bermain Anda belajar target supaya pas besar nanti, pas dewasa nanti ini antara target, ya, antara target dan juga, ya, dan kreativitas ini sangat luar biasa. Ya, saya ulang lagi. Nah ini Bu, kalau kami perempuan atau kita perempuan Bu, Allah memang, ya, persiapkan kita untuk menjadi manusia yang seimbang. Makanya otak kiri kanannya seimbang. Makhluk yang mau berbagi itu perempuan. Makanya sewaktu hamil, seorang ibu hamil, makanan yang dimakan itu otomatis berbagi dengan janin Bu, karena otak kita yang seimbang. Coba kalau otak kita kanan duluan Bu, ibu makan, ibu mau bagi dengan janin, gimana caranya itu? Nggak boleh makan menduan buat saya, nggak bisa kan? Sampai besar pun perempuan ini memang disiapkan untuk menjadi seorang istri, seorang ibu, dan seorang mujahadah. Masya Allah, makanya otaknya seimbang. Laki-laki dipersiapkan untuk apa? Untuk mempunyai target agar bisa dengan mudah bersaingkah atau berkompetisi di luar sana untuk menjemput nafkah keluarga. Itu salah satu hikmahnya, ya, seperti ini. Masya Allah. Oke, nah, ya, sekarang siapa punya anak SMP dan SMA? Angkat tangan. Apa rasanya mendidik anak remaja? Kayak apa Bu rasanya Bu? Masya Allah, alhamdulillah. Ibu yang punya anak remaja yang sudah balik dari awal balik di SD, ya, 6 SD itu udah balik, ya, yang perempuan mens, yang laki-laki mimpi basah, dan sampai usia 21 itu kategorinya remaja. Tolong ibu punya strategi yang bijak. Tapi ingat, tetap harus diperhatikan remaja ini ya Bu, ya. Hindari berpikir bahwa harusnya dia udah tahu dong, harusnya dia udah ngerti. Belum tentu Bu, ini harus dibimbing terus, ya. Cuman pada saat membimbing, namanya saja remaja, tolong ibu nggak usah ribut sama mereka. Ibu rem aja supaya tidak ribut. Tuh. Kalau sama remaja, tolong ibu tidak ngegas. Ini hindari ngegas. Kalau ibu nasihati remaja satu kalimat, kemudian dia jawab 10 kalimat, ibu langsung dalam hati, ya Allah, rem aja, rem aja, rem aja, rem aja. Ya Bu, ini ingat Bu, karena bukan apa-apa, ilmu parenting banyak banget, nanti malah lupa. Ya, nah ini dia. Ya. Terus apalagi yang perlu tips-tips pendek yang bisa kita, atau praktis yang bisa kita ingat? Ya. Perempuan Ibu, ternyata ada perbedaan dengan laki-laki. Buat ibu dan ayah yang punya anak perempuan, otak perempuan tersusun untuk bereaksi pada orang dan wajah.
Maka untuk mengambil hatinya anak perempuan itu ada tips paling gampang. Setiap anak perempuan cerita atau bicara, tolong lihat wajahnya. Berapapun usia anak perempuan ini, ya Bu ya, bisa Bu begitu Bu? Ibu pernah nggak anak perempuan ibu ngomong, terus ibu pegang HP, terus apa dia bilang? Bunda lihat aku, kan gitu ya? Iya. Nah sekarang saya sampai detik ini terus belajar. Kalau Dek Ragil, anak saya yang perempuan, misalnya saya lagi pegang HP gini, terus dia datang, ibu aku mau cerita. Oh ya, sebentar, taruh HP-nya. Terus lihat mukanya Bu, sambil ngangguk-ngangguk sedikit. Oh iya nak, walaupun ibu nggak ngerti. Oh iya ya, oh. Gitu, ya. Tapi kalau ibu sedang chatting dengan suami atau ayahnya anak-anak, anak perempuan mau ajak bicara, ibu harus bilang, sebentar nak, bunda jawab chatting ayah dulu 2 menit. Oke. Karena anak perempuan dari kecil dia harus tahu seorang istri kalau berhadapan dengan suami dan anak, dahulukan suami. Itu anak perempuan harus tahu kalau ayahnya yang chatting. Tapi kalau bukan, ya, sekelas presiden pun chatting saya taruh dulu, nggak jawab. Apalagi Mas Wapres. Mending saya ya ngomong sama anak saya dulu. Bahkan sedang bicara, tiba-tiba ada telepon dari suami nih, ya, bilang sama anak, sebentar nak, ayahmu telepon. Oke, dia udah ngerti Bu, telepon. Terus saya ngomong sama ayahnya, ya, saya lagi ngomong sama Ragil. Suami juga udah ngerti. Oke, ya sudah, bener-bener cuma 2 menit, lanjut lagi nak. Terus, bahkan kadang rumah sakit telepon saya, itu saya nggak angkat loh, padahal sangat penting. Ya, saya dokter yang agak beda dengan spesialisasi lain. Kalau dokter penyakit dalam di rumah ada telepon dari rumah sakit, itu beritanya begini, dok, tensi pasiennya naik dok, di atas 200, dikasih obat apa, itu penyakit dalam. Saya karena dokter narkoba, kalau ada telepon dari rumah sakit atau rehabilitasi, beritanya adalah, dok, pasiennya kabur, dok, pasiennya loncat, dok, pasiennya berantem. Itu berarti kan itu penting ya. Tapi kalau saya lagi bicara sama anak perempuan saya, ini jauh lebih penting dulu. Biarkan dulu, paling nanti 15 menit, habis itu baru saya telepon ulang. Kalau mau anak perempuannya selamat. Karena banyak juga sekarang anak perempuan kena penyimpangan, ya, kena penyimpangan. Dan waktu saya anamnesis, apa dia bilang? Kenapa sih kamu pakai narkoba? Kenapa sih kamu sekarang jadi lesbian? Kenapa sih kamu? Ya, saya tanya begitu ya. Memangnya kamu nggak dapat perhatian dari orang tua? Kesel Bu Isa, artinya mereka panggil saya juga Bu Isa. Atau ada yang bilang, kesel dok, ya, kesel. Kenapa keselnya? Kalau di rumah aku ngomong, mereka cuma perhatikan HP-nya. Wah, saya langsung kaget. Wah, ini harus cepat-cepat diberitahu pada orang tua yang anandanya belum lagi menyimpang. Tolong please, kalau ada anak perempuan begini caranya, ya. Tapi kalau anaknya laki-laki kurang suka kontak mata. Kenapa ini? Karena putih-putih mata, itu putih-putih mata, anak laki-laki lebih sempit dibanding anak perempuan. Ibu kalau mau lebih percaya, coba bandingkan nanti di rumah, putih-putih selera matanya anak perempuan lebih lebar daripada anak laki-laki. Nanti perhatikan coba. Ini yang membuat anak perempuan senang bicara tatap muka atau tatap kontak mata, laki-laki tidak suka kontak mata terlalu lama. Laki-laki cuman tahan ditatap mata sama bundanya 5 detik saja. Maka bunda yang punya anak laki nggak usah ribut soal mata. Lihat bunda, lihat bunda, lihat bunda, lihat bunda, lihat bunda. Laki-laki cuman kuat 5 detik Bu. Saya juga dulu salah sebelum tahu ilmu ini. Yang kasihan memang anak pertama itu. Lanang itu berapa kali kena marah sama saya karena setiap dia datang sini kan, Lanang, ibu mau bicara, ya Bu. Pas saya lihat dia lihat saya 5 detik, tapi saya lebih dari 5 detik. Karena lebih dari 5 detik dia sudah tidak kuat lihat mata saya, dia gayanya begini Bu. Ibunya sudah dokter, waktu itu belum tahu ilmu ini. Lanang yang sopan, lihat muka ibu nak, lihat muka ibu.
Dia lihat lagi saya lagi lihat dia, lebih dari 5 detik, goyang. Yang sopan, nak, lihat mata ibu nak, lihat mata ibu nak. Akhirnya lihat ibu nak setengah jam, Pak, nggak ada isinya. Kalau mau anak laki-laki, ibu bicara dia lihat kita tidak boleh lebih dari 5 detik lihat matanya. Ya, kita seolah-olah, saya biasanya nulis, ya sebentar ya. Saya biasanya nulis, Lanang minggu depan mau kemana? Ke rumah teman, Bu, saya tulis. Ke rumah siapa? Dia sebutlah nama temannya, Gibran. Oh, Gibran. Itu betul, Bu, saya tulis. Ya, hari apa? Kamis, Bu, Kamis. Jadi tidak lebih dari 5 detik. Maka anak laki akan lihat muka ibunya. Ya. Bukan hanya anak laki-laki saja, bapaknya juga begitu. Ya nggak, Bu? Banyak ibu-ibu marah sama saya atau marah sama suaminya, lapor sama saya, Bu Aisyah, saya jengkel sama ngomong sama suami saya. Kenapa? Baru saya ajak ngomong dia lebih senang lihat HP. Atau saya bicara sama dia lebih senang lihat tembok daripada lihat muka saya. Oh. Saya langsung bilang, Bu, itu karena putih-putih matanya bapak lebih sempit, ibu lebih lebar, maka ibu tahan lebih lama tatap mata. Kalau bapak cuman 5 detik. Sementara ibu-ibu kalau ngomong sama suaminya pasti lebih dari 5 detik dan matanya melotot-melotot. Dan bapak-bapak nggak tahan, Bu, apalagi ngomong soal duit. Ayah tahu nggak, apa-apa sekarang mahal, ya, sekolah mahal, makanan mahal. Itu bapak cuma lihat ibu 5 detik, abis itu dia lihat lantai, Bu. Itu juga yang bikin istri-istri sakit hati, Pak. Ya nggak, Bu? Nah, sekarang ibu mau nggak mesra, ya? Nih sebelum kita buka tanya jawab, tips terakhir nih saya kasih dulu. Mau ibu mesra dan romantis dengan suami? Mau ya? Coba perhatikan video ini semua ya. Nih lihat, ibu kalau bicara sama suami tidak boleh lebih dari 5 detik menatap matanya. Lihat ini suami istri nih, ya. Setelah 5 detik, ibu baiknya tunduk, Bu, tunduk. Ya Allah. Laki-laki yang menjadi suami, dia senang sekali lihat wajah istrinya kalau istrinya tidak lebih 5 detik tatap matanya. Kita hitung nih. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, tunduk. Saya, Bu, setelah tahu ilmu ini, saya mulai ikut-ikutan. Setiap saya bicara sama suami, ayah, aku mau bicara, terus dalam hati hitung 1, 2, 3, 4, 5, terus tunduk begini, jadi gini ayah. Atau sambil ambil makan, sambil ambil nasi, ambil ikan, terus saya tahu dia lihat aku. Ya, Bu, sekali lagi nih, Bu, nih 1, 2, 3, 4, 5, tunduk. Masya Allah. Ibu bisa begini, Bu? Ibu ingat, kalau ibu mau pakai cara seperti ini, pastikan ibu dalam kondisi cantik. Jangan dalam kondisi rambut aut-autan, muka pucat, daster robek, koyok di leher, terus ibu sok-sokan jadi begini, Abi. Takutnya bapak kaget. Astagfirullahaladzim, sudah mulai tua istri aku. Saya, Bu, kalau di rumah belum sempat henna rambut saya selalu pakai kudung, karena saya tahu suami aku lihat aku. Itu begitu. Dan ibu jangan marah, bapak-bapak itu kalau sampai di rumah memang mereka fokus pada benda otaknya, makanya dia bukalah HP, bukalah laptop, nontonlah TV. Tapi mereka sebetulnya, Bu, sering curi-curi pandang lihat kegiatan istrinya. Ini bapak nih, suami lagi lihat laptop, istrinya lagi cuci piring. Banyak suami-suami gini nih, liatin istrinya, pas istrinya lihat dia begini lagi. Itu begitu memang, itu riset. Dan bapak-bapak senang sekali kalau lihat istrinya mendampingi anak belajar dengan penuh kebijaksanaan. Sayang, ayo dihafal Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa. Nih ibu nih ngajarin anaknya dengan penuh senyum. Bapak di pinggiran begini, ya Allah, nggak salah cari istri, dalam hatinya sambil lihat HP. Tapi pas
Bapak lihat istrinya bicara sama anaknya, Pancasila, ya Allah, satu ketuhanan yang Maha Esa. Itu lama-lama si bapak apa bu? Pelan-pelan dia ikut keluar. Karena takut kena nanti juga dia. Banyak bapak-bapak marahin ibunya kan, bilang apa? Sudahlah bunda, kasihan dia belum hafal. Apa kata ibu? Kamu juga wah. Makanya kita harus cantik di rumah ya bu. Dampingi anak-anak dengan penuh kasih sayang supaya suami itu langsung nggak salah aku pilih istri ya. Boleh tepuk tangan buat kita semuanya. Insya Allah doa bapak ibu sangat diperlukan oleh anak-anak dan sangat dibutuhkan ya. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bunda Aisyah Dahlan yang sudah luar biasa hari ini.